Menjelang Idul Adha. Eh, Sapi yang terinfeksi atau sapi yang sudah terkonfirmasi PMK ini sebetulnya dagingnya bagaimana, Pak Kadis? Jadi kalau terkait dengan kurban ya, kan ada sudah fatwa MUI. Jadi kalau itu sapi sakit ringan PMK itu masih diperbolehkan. Ringan PMK? Iya, gejala awal ringan PMK itu masih diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Liman Haris di acara Sarasan. Pemirsa, hampir 2 bulan terakhir, satu bulan dan 2 bulan terakhir, Indonesia, Jawa Timur khususnya dan Bangkalan lebih khusus lagi dihebohkan dengan yang namanya corona untuk hewan, yang istilahnya PMK, penyakit mulut dan kuku bagi hewan yang mempunyai kokoh belah. Di Bangkalan dan di Jawa Timur, bahkan informasinya di Madura ini sudah di lockdown, tidak boleh ada lalu lintas hewan. Ini hari ini justru bertepatan dengan menjelang Idul Adha. Kita nanti sandasan bersama Pak Kadisnak Bangkalan yang sudah 5-6 tahunan saya nggak pernah ketemu, pemirsa. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Kadis? Liman, alhamdulillah. Sudah 6 tahunan tidak pernah ketemu. Kalau dulu kan setiap minggu ketemu Pak Kadis. Iya, lama gitu. 24, 29 saya dengan Pak Kadis ini tidak bicara peternakan, tapi bicara bagaimana keuangan, rekening, bagaimana estimasinya, bagaimana dengan Pak Hafid ini. Pos-posnya. Pak Kadis, kalau di kalangan birokrasi, kalangan Pemda Kabupaten Bangkalan, Pak Hafid ini fenomenal karena memang kemampuannya dalam keuangan sejak tahun 2000 sampai hari ini masih belum tersaingi gitu ya. Meskipun sekarang ada di dinas peternakan, penyaingannya sudah banyak. Sekarang dinas peternakan, entah kenapa tidak ada di keuangan. Saksi simpulkan sendiri pemirsa. Ya. Perkenalkan dong, karena kalau publik banyak belum tahu Pak Kadis. Iya. Tapi kalau birokrasi, para pejabat dan macamnya tidak asing lagi kalau Pak Hafid. Silakan perkenalkan dulu Pak Kadis. Baik, terima kasih Mas Aliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera semua, wabil khusus sobat ternak di Kabupaten Bangkalan serta para pelaku peternakan di Kabupaten Bangkalan. Saya nama Ahmad Hafid, kemudian saya karir sampai sekarang sudah hampir 35 tahun. Dan saya karir dimulai di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Saya di sana kurang lebih hampir 8 tahun. Saya banyak interaksi dengan Pak Aliman terkait dengan bagaimana mengelola keuangan penganggarannya dengan baik sesuai norma yang ada. Alhamdulillah setelah itu saya di staf ahli 3 tahun. 3 tahun. Itu banyak pengalaman. Saat saya latihan pensiun 50% staf ahli, tapi bagaimana bisa berkontribusi ke Pak Bupati. Terakhir saya 2019 dengan Pak Bupati ditugaskan di Dinas Peternakan, meskipun keahlian saya sarjana ekonomi. Tapi masih bisa masuk Pak Liman. Masuk ya. Sarjana ekonomi peternakan. Cocok lebih. Iya, jadi bisa ada tambahan P di situ. Masih masuk ekonomi keuangan, ekonomi peternakan tidak jauh-jauh beda. Saya lahir di Kabupaten Sumeneb. Tahun 90 saya sudah masuk di Kabupaten Bangkalan. Itu mungkin sebentar dari saya. Pak Kadis, teman lama, berdebat di forum dulu dengan saya tentang bagaimana efektivitas serta kecocokan, kesesuaian antara akun rekening ini kemana, akun rekening ini kemana, dan bagaimana simulasinya. Dulu kita sering berdebat Pak Hafid di forum sering berdebat kita dan di Banggar. Pemirsa, sesuai dengan apa prolog tadi, karena beliau sekarang mempunyai tugas dan kewenangan tentang masalah peternakan. PMK ini sebetulnya dulu hampir tidak diperhatikan begitu saja ya. Ada tidak segawat hari ini gitu. Pak Kadis, jelaskan dong, mungkin banyak yang belum mengerti tentang masalah PMK dan yang lain-lain terkait dengan urusan kegawatan dan kedaruratan tentang masalah penyakit atau wabah dari hewan ini Pak Kadis. Ya, baik Mas Aliman. PMK ini adalah penyakit akut
Jadi penyakit mulut dan kuku atau istilah bahasa Maduranya foot and mouth diseases. Bahasa Inggris Maduranya. Maksudnya cuma gitu ya. Bukan LSD, beda ya dengan Iya. LSD ya. Penyakit ini memang tahun 86 sudah ada. Artinya bukan penyakit baru, cuman mungkin tingkat rotasinya itu sudah mungkin berbeda virusnya. PMK ini sebenarnya berasal dari negara lain, bukan dari negara Indonesia. Berhubung dalam tahun-tahun terakhir pintu ekspor dari luar atau pintu impor kita itu dibuka, banyak sapi dari negara wabah itu yang masuk, Lolos gitu ya. lolos. Sehingga pada awal bulan Syawal itu mulai viral. Wabah ini ditemukan pertama kali di 4 kabupaten, di Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Ya. Mojokerto, dan Lamongan. Ini sumber wabah yang ditemukan pertama kali Pertama kali ya. Untuk di Indonesia. di Jawa Timur? Di Jawa Timur. Kalau di Indonesia di sini Ada juga ya? di Aceh. Ya, Ada ya, juga di ya, Aceh. ya. Ada beberapa juga sebagian di Jawa Tengah. Bulan Syawal itu berarti belum sampai 2 bulan, 3 bulan, Pak Kadis. Iya, baru. Baru-baru saja Pak Kadis ya. Kemudian ciri-ciri PMK ini memang tingkat penularannya tinggi. Antara 90 sampai 100%. 90 sampai 100%. Tingkat Kalau sudah penularannya. berdekatan ya, apa Iya. ya cara Ya, menularnya? artinya berdekatan atau juga manusia kontak dengan hewan tanpa mencuci tangan, kontak ke hewan yang lain. Oh, Itu gitu. juga bisa menularkan. Tapi yang perlu dicatat, penyakit ini bukan penyakit zoonosis. Artinya bukan penyakit yang menular ke manusia. Makanya para peternak nggak perlu panik. Kita juga bukan peternak juga nggak perlu panik. Tapi harus tetap waspada. Tidak harus panik dalam konteks penularan wabahnya. Iya. Tapi panik kalau sampai kalau sapinya kena begitu ya panik. Pak Iya, Kadis. itu pasti panik. Kalau orang Madura itu Pak Kadis, panik. itu Pak Kadis, apa namanya, sapi itu deposito ekonominya kalau orang desa. Aset ya. Iya, aset iya. satu-satunya. Mau mana kalau jual sapi dan Iya, macamnya Pak iya. Kadis. Makanya tidak perlu panik dalam artian ketika ada kasus seperti ini langsung nanti bisa antisipasi dini Ya, lebih ya. awal, kemudian juga nanti bisa melaporkan ke hotline atau akun atau semacam call center yang sudah kita siapkan. Virus ini Pak Liman, di samping tingkat penularnya tinggi, tapi tingkat kesembuhannya tinggi. Oh gitu. Iya. Oh. Yang penting itu cepat ditangani dan dilaporkan. Kalau cepat ditangani, tingkat kesembuhannya tinggi. Sangat Artinya tinggi. tidak terlalu mematikan seperti Iya. kekhawatiran banyak orang dan seperti corona kemarin ya. Iya. Pengalamannya ini tidak sampai 2% kematiannya. Dari Iya, kasus iya, yang ada di Jawa Timur maupun yang ada di Madura dan Bangkalan. Iya. Ini hanya perlu untuk bagaimana penanganannya ya. Kalau Iya, sudah ada betul. suspek, ada tanda-tanda ke itu, kalau segera ditangani, insya Allah Iya. bisa terselamatkan Pak Kadis. Iya, iya. Masyarakat mungkin sementara bingung, lah kemana saya harus melaporkan? Nanti kita jelaskan di sini. Oh iya. Dan Pak Kadis, kan tingkat penularannya kan sangat luar biasa nih, cepatnya Iya. dan mudahnya dan macamnya. Bahkan meskipun tidak hewan antar hewan yang berdekatan, tapi orang yang berkaitan dengan hewan yang suspek atau yang bisa menularkan juga. Iya. Dan kalau orang-orang peternak itu apalagi ke pasar hewan dan macamnya kan pasti ke sana Pak. Iya, iya. Kalau pulang nare makannya sapenya kan bisa Iya. menular Pak Kadis. Betul, Ini iya. Pak Kadis. Iya. Kedaruratan ini kan sangat luar biasa. Meskipun ini tidak mematikan ya, Iya. tingkat kesembuhannya sangat luar biasa. Tapi kalau sapi itu, hewan itu sudah kering, bahasa Maduranya, Iya. sakit, harganya menurun, Pak. Iya, itu sudah pasti, Pak. Ini yang kita memang menjadi fokus kita, karena peternak ini itu tadi kan aset satu-satunya. Iya. Saya juga, orang tua saya juga peternak Pak Liman. Iya, sama. Saya ikut merasakan ini. Saya juga sekolah kuliah jual sapi orang tua saya. Iya. Nah, Pak Kadis, yang saya tanyakan hari ini, pantauan dan juga yang sekarang sudah menjadi tugas pokoknya Pak Kadis gitu Iya. kan,
pasti setiap hari akan memantau update dari ini semua. Ya. Sampai seberapa parah gitu ya PMKN di Kabupaten Bangkalan. Iya, baik Pak Liman. Memang awalnya itu titik lokasi suspek itu di karantina Tanjung Bumi. Nah, kami berpikir itu masih terkendali karena memang sapi dari luar Madura itu masuk ke Bangkalan Lewat sana ya? lewat sana. Kemudian kami juga tangani, alhamdulillah dari 32-37 suspek itu sembuh di sana. Sekarang tinggal beberapa sapi itu 100 berapa yang siap berangkat, belum bisa berangkat, yang masih stay di sana. Intinya ini tingkat penularan, titik-titik penularan memang yang paling rawan itu di pasar hewan. Pasar hewan. Pasar hewan. Ketika pergerakan sapi tidak bisa dikendalikan antar pasar, antar kabupaten, antar pasar tetangga kita di kabupaten yang lain, itu memang titik pusat penularan kepada sapi-sapi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Prinsipnya jangan membawa sapi sakit ke pasar. Jangan bawa sapi sakit ke pasar. Kemudian yang kedua, lebih baik sapi itu kalau memang tidak mau jual itu lebih baik stay di kandang. Kemudian jangan dengan mudahnya orang baru masuk ke kandang. Kalau pemilik pun harus cuci tangan dulu, apalagi dari pasar. Itu sama dengan apa namanya model COVID ya? Iya, hampir sama. Karena tingkat penularannya cepat. Bisa antar hewan, bisa juga dari kita juga, dari peternak. Ya. Pak Kadis, kalau sudah disadari dan sudah dipahami bahwa tingkat penularannya seperti sedemikian rupa, bahkan titik sentral yang potensial untuk menularkan wabah PMK itu baik dari manusia ke hewan atau hewan ke hewan kan pasar. Pernah nggak ada keinginan atau ada pikiran untuk melockdown pasar? Ya. Jadi gini Pak Liman, jadi sejak awal COVID itu muncul suspek di Tanjung Bumi, Pak Bupati itu langsung sigap. Sigap untuk turun ke lapangan, dan alhamdulillahnya kita sudah punya satgas di Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2020 yang di dalamnya ngurus masalah kesehatan hewan. Jadi kita nggak perlu lagi bentuk satgas baru, tinggal merevisi keanggotaannya. Sekarang kita punya satgas sampai tingkat kecamatan. Pak Bupati tidak menginginkan menutup pasar karena pertimbangan ini adalah titik tombak perputaran ekonomi di masyarakat kecil, di peternak. Kalau ini pasar ditutup, akhirnya nanti perputaran ekonomi di masyarakat akan melambat. Ditutup pun juga, ini juga percuma. Contoh seperti Tuban dan Gresik. Tuban ditutup, Gresik buka, lari ke Gresik. Gresiknya yang protes. Bangkalan tutup, Sampang nggak tutup, percuma juga, yang Bangkalan lari ke sana, atau sebaliknya, kecuali di Madura sepakat untuk menutup pasar. Tapi sementara tidak ada keinginan Pak Bupati itu menutup pasar, berharap ini nanti kesadaran itu muncul bagi para pemasar tidak membawa sapi yang sakit. Itu pun sudah diedukasi dengan satgas ke masing-masing pasar hewan sampai tingkat kecamatan, baik itu dalam bentuk selebaran, kemudian spanduk-spanduk. Itu strategi kita di awal. Kalau pasar ditutup, multi efeknya perekonomian, itu yang ditakutkan Pak Kadis ya. Iya, betul. Tapi kalau melihat dari daruratnya ya, daruratnya penularan dari wabah ini, kayaknya merasa perlu juga untuk melakukan koordinasi, apa lewat gubernur atau enggak. Kalau ini menjadi common sense gitu ya, menjadi common sense bersama semua pihak. Karena saya melihat kementerian pun juga mempunyai perhatian sangat luar biasa. Saya sempat membaca tadi itu pada 1 Juni itu sudah menginformasikan bahwa PMK ini sudah menyebar di seluruh Indonesia, beberapa provinsi. Lah, kalau langkah ini dianggap efektif untuk untuk mengantisipasi penularan ini, kenapa ini tidak dikoordinasikan dengan Jawa Timur, Pak Kadis? Ya, saya kira mungkin para bupati ya, mohon maaf ya, termasuk bupati kami juga sudah mengadakan koordinasi. Kemudian juga memang ada beberapa pendapat belum sepakat melockdown pasar itu bukan cara yang efektif. Karena contoh seperti Malang itu, meskipun di lockdown,
penularan juga tetap tinggi. Sehingga Pak Bupati dengan Satgas ini mempunyai strategi khusus bagaimana memanfaatkan sumber daya yang Satgas ada tadi kita, itu. Satgas dengan komponen yang lain, Pak. Karena ini sudah wabah, bukan hanya tugasnya Dinas Peternakan. Jadi kami di Satgas itu ada dari Dinas PMD, ada dari Diskominfo, kemudian Pertanian, kemudian ada dari tim kecamatan yang punya jaringan ke desa-desa. Itu yang kita maksimalkan bagaimana mengedukasi masyarakat hal-hal yang kira-kiranya menjadi penyebab penularan lebih cepat. Perlu diketahui Pak Liman, virus ini menurut pakar ini juga bisa dengan airborne. Oh itu. Penularannya. Makanya sangat cepat. Bahkan ada yang menyatakan bisa sampai 60 kilo kurang lebih sampai 200. Apa namanya? Iya, melayang ya. Melayangnya itu. Jadi memang ini yang terpenting kita ini ikhtiar memohon kepada Yang Maha Kuasa diimbangi dengan strategi kita itu di edukasinya dan sosialisasi Ya. melalui jaringan-jaringan sampai ke tingkatan desa. Oke, Pak Kadis, kebijakan bagaimanapun pasti ada pro kontra dan juga pasti ada negatif positifnya. Pasti. Ya. Di sisi yang lain, kalau Pak Bupati dan Dinas Kadis Peternakan Kabupaten Bangkalan memilih untuk memaksimalkan fungsi dari Satgas yang ada, yang sebetulnya Satgas yang ada seperti apa SDM tentang persoalan masalah ini mencukupi atau bagaimana Pak Kadis sebetulnya? Jadi begini Pak, Satgas ini kan punya fungsi bagaimana melakukan manajemen strategi, bagaimana itu melakukan langkah-langkah teknis sampai di tingkatan bawah. Jadi revisi Satgas kita awalnya kan hanya Satgas Induk. Kita revisi ada 3 tim nanti. Satgas utama, tim utama itu meliputi teman-teman OPD terkait dan Forkombinda itu masuk. Ya. Jadi yang masuk Forkombinda itu TNI dan Polri. Termasuk MUI juga masuk karena itu terkait masalah hewan halal haramnya, termasuk kurban juga nanti, termasuk edukasinya ke masyarakat nahdien mungkin. Ya ini kan juga perlu. Tim tengahnya nanti adalah tim teknis, ini adalah selevel pejabat di bawahnya UPD dan selevel di bawahnya Pak Kapolres dan Pak Dandim yang terlibat nanti. Kemudian tim gabungan ini ada di kecamatan yang meliputi camat, koramil, dan polsek Pak. Lah di situ nanti punya jaringan sampai ke desa-desa. Sehingga nanti alur pelaporan, alur penanganan itu dari bawah ke atas, masyarakat itu bisa efektif. Itu harapannya. Jadi meyakini bahwa sistem yang sudah dibangun dan segala macamnya itu justru lebih efektif dan lebih sedikit mudaratnya daripada nge-lockdown. Iya. Meskipun secara profesionalitas mungkin profesi ya. Tim yang ngerti tentang masalah suspek, yang ngerti masalah tanda-tanda, yang ngerti persoalan penanganan dan macamnya yang dipunyai oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan ini lebih dari cukup atau bagaimana, Pak? Ya, kami tidak merasa maksimal. Kami terus berupaya. Satgas Pak Bupati menyarankan kita berupaya terus ikhtiar. Kita mudah-mudahan seizin Allah virus ini bisa dikendalikan. Itu. Yang namanya virus ini kan kuasa ilahi. Apalagi penyebarannya airborne. Yang terpenting nanti ini bagaimana obat-obatan terjamin. Selama ini kita obat-obatan sudah menipis, termasuk jasa petugas lapangan karena kami ini betul-betul melayani ke bawah. Kemudian juga para pihak yang terlibat ini juga dimaksimalkan sedemikian rupa karena ini bukan hanya tugasnya satu dinas, semua komponen karena ini sudah wabah. Harapannya nanti masyarakat bisa teredukasi sendiri. Salah satu indikatornya Pak Liman, pasar ini mulai sepi Pak. Karena masyarakat mulai sadar. Pasar hewan? Iya. Jadi laporan dari Dinas Perdagangan itu hampir penurunannya hampir 50%. Apakah itu bentuk kesadaran masyarakat atau ketakutan masyarakat? Itu ya, wallahu a'lam. Yang penting mudah-mudahan masyarakat itu sudah mulai sapinya stay di kandang, ketika sakit ada di kandang. Kalaupun nanti ada jual beli mungkin bisa saja antar kandang by kandang. Nah, itu loh. Pak Kadis, masih dalam konteks masalah ini sebelum masuk ke yang lain.
Kalau Satgas dan macamnya, ini kan membentuk sebuah perhatian dan juga perhatian khusus terhadap kedaruratan wabah ini yang terdiri dari berbagai banyak pihak, termasuk Forkompimda dilibatkan macamnya. Dalam konteks ini, sistem yang dibangun oleh Pak Bupati dalam konteks ini bisa dianggap efektif untuk memberikan sosialisasi dan juga kesadaran masyarakat. Tapi ketika bicara tentang masalah tentang penanganan, ini tidak semua orang bisa, termasuk juga anggota-anggota Satgas bisa. Betul. Anggota Satgas yang terlibat dalamnya itu meskipun banyak sampai terstruktur sampai ke desa, belum tentu mampu untuk bagaimana menangani ketika suspek ditemukan. Nah, yang saya tanyakan kan lebih fokus lagi Pak Kadis. Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan menyediakan SDM yang ngerti dan paham tentang masalah bagaimana cara penanganannya terhadap hewan yang suspek. Karena tadi kalau sudah ditangani itu katanya tadi pertama kali itu hanya 2% kan yang mati. Lah, ini mencukupi nggak? Berapa sebetulnya Pak Kadis yang untuk bisa menangani Kabupaten Bangkalan? Idealnya memang kalau berbicara ideal seharusnya satu desa satu petugas. Tapi kondisi kami memang ini memang salah satu kendalanya memang SDM. Dari 62 petugas paramedik dan petugas peternakan mantre hewan itu kami ada 62 petugas. 62. Kemudian 15 itu yang PNS. 15 yang PNS. Nah, yang sisanya itu tenaga swadaya. Yang masuk jaringan kami yang resmi. Kemudian ada 12 dokter hewan, 6 ada di struktural, 6 ada di lapangan. Berarti yang efektif 52 plus 6. 52 plus 6 ya berarti 58. Itu pun harus membawai 273 desa, 9 kelurahan. Jadi per kecamatan itu dapat berapa ya? Ada 18. Yang satu petugas pegang 3 kecamatan? 3 desa. 3 desa. Ada 4 desa. Bayangkan ketika ada laporan desa antar desa kan saling berjauhan. Apalagi seperti yang di Modung tadi. Iya, betul. Tapi intinya perobatan dan yang lain-lain ketersediaan di sini. Kalau yang personilnya kan hanya 62 kekuatannya. 52. Tambah dokter hewan 6. 52 kekuatannya untuk menangani yang ada di Kabupaten Bangkalan. Bahkan hari ini kalau melihat dari update-nya, ini sudah sebangkalan sudah dapat, sudah kena. Artinya dalam konteks ini kan jauh dari maksimal, jauh dari mencukupi. Itu dari sisi personil langkah antisipasi dan penanganan. Yang lain-lain termasuk obat-obatan bagaimana ketersediaan Pak Kadis? Obat-obatan ya mohon maaf Pak Liman, kan wabah ini bukan prediksi kita. Artinya kita itu obat-obatan sangat minim. Memang di kita ada obat yang berbayar kaitannya dengan PAD. Contoh Pak Liman itu kudanya sakit, manggil dokter hewan itu berbayar, ada perdanya. Untuk berbayar ini saya ketika masuk di Dinas Peternakan 2019, bagaimana bagi peternak yang tidak mampu? Makanya saya bikin inovasi namanya Menawan Hati. Menawan Hati. Memeriksa, mengobati hewan secara gratis khusus peternak tidak mampu. Itu pun kecil Pak Liman karena kena retribusi anggaran. Lah ini dengan kondisi ini kami sementara semua kami alihkan baik yang gratis dan berbayar ke pelayanan gratis. Sehingga tidak membebani peternak. Cuman kondisi stok obat yang sekarang ini sudah kritis dan kami 1-2 minggu yang lalu sudah mengirim Pak Bupati permintaan bantuan obat ke provinsi. Termasuk tenaga medisnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa turun ya. Dan juga usulan kami ke kabupaten juga mudah-mudahan dengan tim anggaran juga disetujui. Karena bagaimanapun juga di samping tenaga SDM kita terbatas, obat apalagi terbatas, kita nggak bisa berbuat banyak. Mudah-mudahan ini kalau kita obat sudah aman, bisa kita lebih masif lagi untuk pengobatan. Dan catatannya, kalau dulu komposisinya adalah ada yang berbayar, ada yang tidak, dengan menawan gitu ya. Tapi itu dalam kondisi normal kan. Dengan menawan, Pak Kadis berinovasi untuk bagaimana yang tidak mampu macamnya itu justru digratiskan. Dalam keadaan normal. Sekarang darurat Pak Kadis. Sekarang darurat. Lah, ini gimana statusnya dari yang tadi? Apakah semuanya pelayanan yang peternak yang melakukan pelayanan penanganan terhadap PMK ini gratis atau bagaimana sekarang? Gratis Pak. Semua. Gratis, saya kumpulkan semua.
saya kumpulkan semua petugas peternakan paramedik hari Minggu kemarin, karena masih berkembang di lapangan itu. Ada yang berbayar, ada yang tidak, bahkan ada yang tidak mau dilayani kalau berbayar. Nah, saya berpikir ini kondisi wabah, karena saya juga, orang tua saya peternak, saya juga petani, saya ikut merasakan keprihatinan peternak, sehingga saya putuskan tanpa alasan apapun, petunjuk pimpinan, Pak Bupati, Pak Wabub, semua layanan harus digratiskan. Saya instruksikan seperti itu. Semua layanan digratiskan. Terkait dengan PMK. Pemirsa, catat para peternak, teman-teman aktivis, teman-teman yang pemirsa utuh di Bangkalan, khusus di Bangkalan, tidak bicara Sampang. Kalau Sampang sudah beda wilayah kebijakan. Untuk wilayah Bangkalan, layanan tentang masalah penanganan PMK gratis, gratis. Ini pertanyaan menarik lagi. Pak Kadis, ini sudah gratis. Sementara stok hari ini sudah mulai menipis. Bahkan ada yang sudah habis. Saya mau menanyakan terkait karakteristik dan tabiatnya Pak Kadis, attitude-nya Pak Kadis secara langsung. Ada nggak kebijakan dari pemerintah daerah terkait dengan urusan kedaruratan wabah ini dalam konteks anggaran? Kalau kemarin kan hanya semacam itu, ada anggaran yang memang digratiskan, ada yang berbayar kan gitu kan tadi. Lalu ada investasi menawan. Di 1 bulan terakhir ada nggak kebijakan pemerintah daerah untuk pengadaan dan yang lain-lain yang terkait dengan urusan keperluan pengendalian dan juga penanganan masalah ini yang langsung dihandle oleh pemerintah daerah dalam kebijakan anggaran? Ada nggak? Baik Pak Liman, karena ini kondisi wabah ya. Kami juga berkoordinasi dengan BPKAD, dengan Pak Sekda. Ya terus terang, saya memang mantan kepala BPKAD, tapi kan aturan berkembang terus. Cuman secara umum, secara hierarkinya kan tidak berubah pengelolaan keuangan daerah ini. Saya langsung sigap melaporkan ke Pak Bupati, mengajukan biaya-biaya terkait dengan penanganan dan pengobatan PMK. Salah satunya itu yang prioritas obat. Kemudian Jaspel petugas lapangan. Nggak mungkin ini Jaspel ini nggak ada, karena ini sudah gratis. Kalau Jaspel ini nggak ada, itu seperti masakan yang tidak ada garamnya. Saya pikirkan begitu, kembali ke tahun 2006-2007 dulu saya. Pak, kok berani kan gitu kan? Karena multi efek dari pelayanan itu pasti, kalau uang namanya negara itu, uang namanya negara, Jaspel, obat dan macamnya, ini dari mana? Satu keterkaitan itu. Sementara komposisi dan posisi tadi yang diceritakan Pak Kadis terbatas dan hanya dari situ semua ada inovasi menawan. Dan hari ini posisinya detik ini masih mengusulkan ke provinsi dan masih belum dijawab. Sudah dijawab. Insya Allah akan segera turun, terutama daerah yang sudah masif. Tadi yang diusulkan ini sudah ada dalam proses Pak Sekda, karena ini kan ada 2 pengaturan Pak Liman. Bangkalan ini kan belum menyatakan darurat, berarti kita masuk di poin mendesak lainnya. Jadi nanti usulan kami itu, informasi dari Pak Ketua TAPD, akan dilakukan penggeseran dari PTT ke program-program yang ada di Dinas Peternakan. Jadi baik obat, Jaspelnya, kemudian biaya sosialisasi antar kecamatan itu harus ada. Kemudian juga biaya pos pantau Satgas itu saya kira itu harus ada Pak. Karena petugas itu ketika tidak ada semacam jasa pelayanannya yang di lapangan akan lemes Pak. Sementara keadaan darurat. Keadaan darurat. Mereka rentang kendalinya jauh-jauh petugas di lapangan. Sehingga antara obat dan Jaspel ini satu kesatuan. Termasuk sosialisasi juga per kecamatan itu diperlukan. Simpulkan sendiri pemirsa, apa yang dijelaskan Pak Kadis. Simpulkan sendiri. Saya tidak perlu untuk mengintisarkan. Yang kedua, Pak Kadis, sebetulnya indikator dan faktor sampai di mana sebetulnya indikator dan faktor yang mendesak dan juga membolehkan pemerintah daerah untuk mendaruratkan keadaan itu? Kalau dilihat dari PMK ini kan Jawa Timur, Ibu Gubernur sudah memposisikan se-Jawa Timur darurat. Nah, tinggal nanti kabupatennya itu memberlakukan atau tidak. Kalaupun tidak memberlakukan,
kami sudah masuk di norma aturan mendesak lainnya. Tanpa menyatakan darurat, Pak Bupati, itu kami sudah masuk di pintu mendesak lainnya, karena di situ mengakomodir kejadian-kejadian bencana yang non alam seperti virus ini, Pak Liman. Sudah bisa masuk itu di situ. Oke. Indikatornya kalau Jawa Timur sudah kan? Sudah. Cuma Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb masih belum menyatakan secara resmi gitu ya, meskipun Jawa Timur sudah menyatakan resmi. Jangan-jangan Pak Kadis ya, kalau Pak Kadis saya percaya. Jangan-jangan dalam konteks ini juga sama dengan COVID kemarin gitu Pak. Ada sebagian kepala daerah yang justru menyembunyikan tentang suspek dan berapa sebetulnya yang kena dalam macamnya, sehingga banyak yang terkena beneran kan gitu kan. Jangan-jangan ada hal semacam itu. Pak Kadis dalam konteks ini merasakan nggak itu? Kalau saya di Bangkalan, ketika ada suspek di Tanjung Bumi, saya lapor langsung ke Pak Bupati dan Pak Sekda, Pak Wabu. Beliaunya itu alhamdulillah, Pak Fit, jangan ditutupi suspek ini, karena kalau ditutupi nanti bisa potensinya menyebar. Dan kalau tidak ditutupi nanti akan terisolasi di situ dan cepat penanganannya. Di kabupaten lain, saya mungkin ya juga merasa ya, karena ini sapi itu kan dari luar, bahkan ada pergerakan sapi yang ke Tanjung Bumi dari arah timur. Saya tidak perlu menyebutkan kabupatennya. Dari arah timur. Bahkan sampai sekarang itu ada yang sudah diapit 2 kabupaten itu masih hijau. Itu pun yang kami cek tracing di lapangan, yang positif itu sapi dari daerah pasar kabupaten tetangga kita sebelah timur. Nah ini makanya ini connect dengan penyebaran awal itu kecamatan perbatasan itu yang kuning duluan. Dari arah Modung, Konang. Saya tidak menyebut kabupatennya. Modung. Kemudian Tanjung Bumi, Kokop. Dari situ baru bergerak ke arah barat. Ke arah barat dan ke selatan ya. Iya, perlu saya sampaikan juga Pak Iman. Sebenarnya Satgas ini sudah rapat menyikapi persebaran yang sudah masif, yang di situ rekomendasinya mengarahkan ke keadaan darurat. Saya sudah melaporkan tadi malam ke Pak Bupati. Pak Bupati menyampaikan karena beliaunya konsen dengan norma aturan, Pak Fit, tolong juga dikoordinasikan dengan para pihak yang terkait dengan pengaturan ini biar nggak salah. Jadi beliaunya sebenarnya nggak ada masalah darurat atau tidak darurat. Itu. Ya. Oke, Pak Kadis. Masuk ke dalam urusan persoalan-persoalan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah gitu ya, karena memang tugasnya begitu pemerintah daerah itu untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kalau ada Pak Kadis tentang masalah langkah-langkah sementara ya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peternak agar tidak agar bisa minimal menanggulangi dan tidak terlalu banyak korban gitu ya dari sapi yang apalagi sapi dalam konteks ini kan tidak terlalu mematikan gitu. Kalau ada langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh peternak ketika ada sapi, tanda-tandanya seperti apa dan harus melakukan apa langkah pertamanya Pak Kadis? Iya, baik. Kami Pak Liman Satgas ini punya pos sekretariatnya di sini. Kami ada layanan publik yang namanya Smartku. Ya, jadi WA Center. Jadi itu inovasi salah satu dari peternakan juga. Nomornya nanti mungkin bisa dipublis. Bisa dipublis. Ya, itu 082 1 3 222 7200. Itu satu di antaranya beberapa pelaporan. Tapi ini kan kemungkinan masyarakat pedalaman kan nggak ngerti. Iya, betul. Sehingga Satgas ini sudah membuat alur, sudah ada alurnya. Bahkan Satgas ini kan sampai tingkat kecamatan. Kemudian tingkat kecamatan itu punya jaringan ke desa. Jadi nanti harapannya kalau ada kasus di kandang-kandang peternak itu tolong langsung dilaporkan ke Kadus atau apelnya masing-masing. Nanti Pak Kadus, Pak Apel ini langsung lapor ke Pak Kadesnya. Pak Kades nanti akan lapor ke kecamatan. Jadi kecamat, polsek atau koramilnya. Di situ nanti tim kecamatan, Satgas kecamatan akan merespon, kemudian akan menyampaikan ke Satgas kabupaten dan petugas lapangan terkait. Itu nanti akan langsung turun. Yang terpenting nanti peternak itu
Pak Kades itu melaporkan nama pemiliknya, sapi yang sakit berapa ekor, dusunnya di mana, desanya di mana. Kalau syukur-syukur ada by HP yang bisa dihubungi. Oke. Itu insya Allah lebih cepat. Itu langkah yang harus dilakukan, Iya, Pak Kadis ya. langkahnya. Ini kan terkait dengan urusan personil yang ingin menangani tentang masalah penanganan suspek yang sudah diketahui. Iya. Pak Kadis, kalau ada nggak langkah-langkah lain yang apa namanya sebelum itu datang? Ya, oke. Sebelum personil itu datang, yang resmi datang dan yang ngerti datang itu, apa yang harus dilakukan oleh peternak? Apa beri buje apa enggak dan macam Pak Kadis? Iya. Atau harus bagaimana untuk minimal untuk tidak menyebar gitu Pak Kadis ya? Betul. Yang dilakukan apa gitu untuk peternak? Betul. Jadi sobat ternak di Kabupaten Bangkalan, para peternak yang ada di Bangkalan, untuk antisipasi awal biar tidak terjadi semacam kepanikan ya. Apalagi kami menyarankan jangan panik seling. Jangan sampai ternak ini dilepas dengan kepanikan sehingga nanti menjadi murah kan gitu. Karena daging ini masih tinggi gitu kan ya. Betul. Jadi memang langkah-langkahnya awal, hindari sapi ini kontak dengan sapi baru. Ketika ada sapi baru beli di pasar atau dari tangga, pisahkan dulu. Jangan disatukan. Yang kedua, hindari orang baru masuk ke kandang. Kecuali cuci tangan yang bersih pakai sabun atau baik clean. Atau mungkin beternak ini juga bisa menjadi sumber penular. Ketika pegang yang sakit, pegang yang sehat. Nah, ini ketika pegang sapi yang satu, cuci dulu ketika mau pegang yang lain, karena virus ini inkubasinya 14 hari. Ketika awal belum terdeteksi. Nah, baru terdeteksi ketika minggu ke-7 sama dengan virus. Kemudian yang berikutnya lagi untuk mengedukasi peternak, ketika itu sudah ditemukan tanda-tanda lidah melepuh, kemudian sariawan, suhu badan panas, mungkin karena sapi kan nggak bisa ngeluh ya, tapi kan kelihatan. Itu bisa dilakukan dengan langkah awal sebelum petugas itu datang. Itu bisa dengan memberikan semacam asam citrut. Asam citrut itu ada di toko-toko kue, citrun, asam citrun. Asam citrun. Nah, kemudian troseh. Oh, troseh. Iya kan, bahan-bahan kue itu. Iya. Nah, itu nanti cara mengolahnya, campurannya nanti akan kami kasih tutorialnya nanti. Oke. Ya. Kemudian untuk yang kuku luka itu bisa disemprot dengan formalin dengan takaran yang juga ada aturannya. Nanti mungkin sebenarnya ini dokter hewan yang bisa menjelaskan, tapi nanti kami kasih tutorialnya. Sehingga bisa mengedukasi peternak. Itu langkah-langkah awal dulu sebelum petugas datang. Kalau sudah petugas datang biar ditangani petugas. Iya, betul. Oke, itu pemirsa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peternak ketika melihat gejala sudah seperti cilenya melepuh dan macam-macam. Pak Kadis, mungkin tidak ada yang kelewatan terkait dengan masalah ini yang belum saya tanyakan. Silakan Pak Kadis sampaikan apa yang harus dilakukan. Terus yang kedua, harapan dan juga keinginan Pak Kadis terkait dengan penanganan masalah ini di Kabupaten Bangkalan bagaimana? Sekaligus menjadi closing statement Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Baik, sobat ternak, para peternak di Kabupaten Bangkalan, para pelaku peternakan ya di Kabupaten Bangkalan, kami mohon doanya semua. Pemerintah Kabupaten Bangkalan khususnya Dinas Peternakan sudah berikhtiar, kalaupun belum maksimal kami akan segera memaksimalkan karena keterbatasan sumber daya dan obat yang ada. Tapi kami prinsip ini tetap menjadi tanggung jawab kami untuk penyediaan obat-obatannya. Tenaga medis pun kita sudah menyampaikan. Yang terpenting kami berpesan di forum ini bahwa peternak ketika ada kasus langsung laporkan. Jangan panik, panik dalam artian tidak panik seling. Kemudian tapi langsung ditangani seperti hal-hal yang tadi. Langkah awal sebelum petugas datang. Kemudian jaga kebersihan kandang juga, jaga kontak ternak dengan ternak baru, kandang sapi standby di kandang. Kemudian nanti para peternak juga segera melaporkan dari alur pelaporan yang ada di situ. Tetap menjaga kesehatan peternak dan ternaknya. Itu aja dari kami. Oke, Pak Kadis, sebelum terakhir ini penting, ini sangat penting karena menjelang Idul Adha.
sapi yang terinfeksi atau sapi yang sudah terkonfirmasi PMK ini sebetulnya dagingnya bagaimana Pak Kadis? Jadi kalau terkait dengan kurban ya, karena ada sudah fatwa MUI. Jadi kalau itu sapi sakit ringan PMK itu masih diperbolehkan. Ringan PMK? Iya, gejala awal ringan PMK itu masih diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Tapi nanti ini insya Allah MUI bisa menjelaskan lebih detail. Tapi kalau itu sudah sakit berat, itu dari fatwa MUI itu ada perlakuan lain, menghindari. Iya, apakah itu dianggap sedekah dan lain sebagainya. Makanya pilih sapilah yang sehat untuk hewan kurban. Itu dalam konteks hukum kurbannya. Iya, hukum kurbannya. Dalam urusan hukum kurban itu beda pemirsa. Dalam konteks ini juga ini menjadi informasi dari Pak Kadis. Terus yang kedua tentang masalah kesehatan dari daging yang dari hewan yang kena PMK. Iya. Makanya dari awal kami sebutkan ini bukan penyakit zoonosis seperti penyakit flu babi, flu burung, antrak itu menular ke manusia. Ini tidak menular ke manusia. Jadi kita nggak bisa mendeteksi dini ini virus PMK atau enggak selama itu awal. Paling itu baru ke hari ke-5 atau ke-7 itu baru terdeteksi. Kalaupun itu kita tidak mengetahui, itu selama itu diolah dengan baik, dimasak dengan suhu 40 sampai 100 derajat, mendidih 30 menit, insya Allah aman. Jadi aman dikonsumsi Pak? Iya, aman dikonsumsi. Tapi ini merupakan dokter hewan loh, bukan menurut saya. Iya. Kalau saya ini bukan sarjana peternakan. Yang kedua, kalau biasanya kalau para peternak di desa itu kan merasa eman ketika sapi itu daripada mati katakanlah dipotong paksa, dan itu juga ada aturannya. Karena pemerintah sampai saat ini nggak ada kompensasi untuk sapi yang dimusnahkan kan. Nah, itu juga nggak dilarang. Tapi ketika ini dipotong paksa sudah sakit parah, menyarankan pemerintah itu dihindari dari leher ke kepala. Jangan dimakan, jangan dikonsumsi gitu ya? Jangan dikonsumsi, menyarankan ini. Iya. Jeruan juga jangan dimakan, kaki juga jangan dimakan. Itu menyarankan seperti itu. Oke. Meskipun penelitian secara ilmiahnya masih belum, cuma menyarankan gitu ya untuk kehati-hatian keselamatan kita. Itu benar catatannya bahwa daging dari sapi yang suspek PMK atau PMK, dokter hewan menyatakan sapinya tidak dagingnya tidak masalah. Meskipun hari ini sebetulnya sudah ada panik buying, panik selling, panik buying ke daging, Pak Kadis. Iya. Saya kan sekarang lebih banyak sibuk membantu istri saya, beda dengan dulu Pak Kadis. Istri saya itu ya cateringan gitu. Alhamdulillah. Banyak yang jangan daging sekarang Pak Kadis, gara-gara PMK ini Pak Kadis. Entah bagaimana itu sambungannya dan macamnya, tapi sempat ada semacam itu yang dapat informasi ke saya. Nggak perlu panik buying. Jadi dalam konteks ini penjelasan dari Pak Kadis, dan Pak Kadis ini tidak dengan pendapatnya sendiri, tapi sudah langsung mendapatkan informasi dan penjelasan dari ahlinya, sehingga catatannya tidak masalah kalau mau makan dan mengkonsumsi daging dari sapi hari ini. Oke pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.